So, jadi tadi kan itu ya, jadi reward sama, jadi kita bisa secara conscious membreakdown di kepala kita sendiri bahwa ini reward, effortnya segini, rewardnya segini, jadi gue bisa menuju ke situ dengan reward ini gitu. Very practical, very easy ya. Jadi sebenarnya Hmm. dengan begitu kita akan lebih toward the goal semuanya ya. Ya, long term goal kita apa gitu. Oke. Nah, habis itu kalau gitu kan ada proses-proses pembentukan kebiasaan gitu ya. Dari kan sebenarnya kan manusia ini kan terdiri atas kebiasaan-kebiasaannya gitu ya kan. Ya, apakah biasanya mandi jam sekian, makan jam sekian dan lain-lain whatever. Kita kayak otomatis gitu kan, kayak autopilot aja sehari-hari gitu. Nah, apa sih yang tadi semua dijelasin dengan pembentukan habit ini tuh gimana? Ya, jadi saya tadi udah mention sedikit ya tentang habit system. Jadi kalau di neuroscience atau di psikologi itu biasa kita bilang ada dua ya ada banyak sistem tapi dua sistem yang penting itu yang satu adalah habit system, yang satu lagi goal directed system. Nah, ini dua sistem ini berjalan bersamaan, paralel, dan mereka bekerja sama supaya proses di otak tuh efisien gitu ya, bisa bekerja dengan optimal. Misalnya kalau kita nyetir, itu udah banyak habit system yang built-in saat kita harus nyetir. Karena kan kadang-kadang ke kantor itu kan udah kiri, kanan, lampu merah, nyebrang, terus masuk tol gitu kan. Nah itu kalau misalnya kita cuma bekerja dengan goal directed system itu bakal mahal banget komputasinya gitu loh, processingnya mahal banget. Makanya habit system dia masuk di situ supaya kita nggak usah mikir terus gitu kan. Nah saat kita berperilaku untuk misalnya supaya jadi produktif, misalnya mau diet, misalnya mau hidup lebih sehat, kita juga mesti aware terhadap dua sistem ini, habit system sama goal directed system. Nah, dan kita bisa mengarahkan kalau kita mau menjadi lebih produktif dari misalnya dari segi olahraga ya, contohnya olahraga dulu. Kita buat sesuatu hal yang tadinya goal directed, yang harus dipikir, dibuat menjadi habit. Ya ini sebenarnya kalau dari segi psikologi udah banyak kita tahu juga ya pembentukan kebiasaan gitu. Dan itu dimulai dari hal-hal kecil banget. Pertama, kita punya goal yang besar, kita harus breakdown. Sekali lagi, science itu selalu di breakdown. Apapun di breakdown jadi lebih kecil. Misalnya goal kita menjadi sehat. Oke, kita breakdown itu menjadi saya harus bergerak. Tiap hari harus bergerak 30 menit. Nah, kenapa di breakdown itu bagus? Karena pertama, kalau di breakdown, reward-nya itu jadi konkret. Sehat itu kan sangat abstrak ya. Tapi kalau kita bilang, saya mau bergerak 30 menit, reward-nya apa? Oh, mungkin napas saya jadi lebih lancar gitu. Terus juga rasanya yang tadinya pegel-pegel jadi nggak pegel lagi gitu, karena sering gitu kan. Terus dari segi, kalau kita breakdown, segi effortnya jadi berasa lebih kecil. Karena kalau mikir saya sehat, berarti aduh saya harus lari nih 3 kali seminggu, bla 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 gitu. Kayaknya berat banget, tapi kalau cuma bilang, oh ya saya harus bergerak 30 menit, effortnya kecil, rewardnya konkret. Berarti kita more likely to do it, kita lebih sering melakukannya. Dan jadi saat kita breakdown, lama-lama proses yang tadinya di otak itu harus goal directed, lama-lama dia akan bergerak menjadi proses yang habit system yang berjalan. Kalau dari segi otaknya kita bisa bilang bahwa awalnya itu banyaknya di prefrontal proses gitu ya, di bagian otak bagian depan, lama-lama jadi basal ganglia proses. Itu kalau dari term neuroscience kayak gitu. Tapi intinya itu tadinya goal directed, kita harus mikir, lama-lama diubah jadi habit system. Jadi habit itu bukan suatu hal yang, jangan bolehkan habit itu menjadi suatu hal yang accidental gitu. Jangan biarkan kebiasaan itu terjadi tanpa kita sadari. Kita membentuk kebiasaan itu. Halo Andre, gitu. Jadi dari goal directed yang tadinya benar-benar pakai awareness, pakai niat gitu, di program pelan-pelan, jadi dengan breakdown tadi, jadi akhirnya automatically jadi proses sebagai suatu habit yang otomatis aja gitu ya. Ya, dan itu prosesnya ada banyak perintilannya ya. Misalnya ya, kita bikin konteks pakai alarm misalnya. Konteks itu adalah suatu senjata yang underrated banget sih. Yeah. Kalau di dunia psikologi, di eksperimen sama animal research ya, misalnya sama tikus yang harus di dalam maze, terus harus belok kiri, belok kanan, nyari makanan gitu kan. Itu banyak banget riset kayak gitu.
itu semua pakai konteks. Jadi mereka mempelajari kalau konteks kita, kalau seorang manusia atau binatang di dalam konteks tertentu, ternyata dia bisa behaviornya jadi A. Di konteks lain itu behaviornya jadi B gitu. Dan habit itu bisa terbentuk dengan lebih mudah kalau kita pakai konteks. Misalnya pakai alarm, 30 menit bergerak, oke, saya harus bikin setiap jam 11 siang. Pasang alarm yang seneng gitu, lagu yang menyenangkan, oke, sekarang saya bergerak. Itu satu cara. Konteks bisa macam-macam, misalnya bisa konteksnya setiap jam 11 janjian dapat WA dari pacar gitu. Oh iya, seneng nih dapat WA dari pacar. Oke, itu mengingatkan saya untuk bergerak. Atau enggak, ya ada macam-macam. Misalnya kita bisa lihat juga dari, misalnya mungkin nggak tahu ya, di tetangga setiap jam 11 ada sesuatu. Nah, kita bisa asosiasikan apa yang terjadi di luar dengan behavior apa yang harus kita lakukan sekarang gitu. Cueing ya, kalau udah dari bahasa psikologinya cueing atau konteks, di mana kita cari reminder yang bisa membentuk behavior kita untuk selalu melakukan itu. Jadi contohnya tadi itu ya, begitu dan yang diperlukan pakai lagu yang menyenangkan, jadi tambahin reward along the way gitu ya. Jadi oh ini asik nih, asik nih gitu. Jadi kita banget. Dan semakin vivid, mau cerita aja, maksudnya semakin vivid, semakin vibrant, semakin hingar-bingar konteksnya. Jadi kita benar-benar di dalam konteks itu, misalnya pasang loudspeaker lagu yang menyenangkan, itu kan berarti kita benar-benar dikelilingi oleh konteks itu ya, secara fisik. Nah, itu semakin mudah kita untuk menjalankan, membentuk kebiasaan itu. Jadi kalau cuma reminder yang abstrak, pokoknya semakin konkret halnya, semakin bagus gitu. Kalau semakin abstrak cuma kayak alarm tapi ting gitu doang, ya otak kita juga lupa gitu loh. Apa sih itu gitu. Tapi kalau otak kita benar-benar diingetin terus, wah ada lagu menarik nih selama 30 detik gitu. Oke, ayo kita bergerak gitu. Mungkin kita juga bisa mikir ya, misalnya alarmnya cuma sedetik sama alarmnya 30 detik. Itu di dalam otak kita bisa denialnya bisa berkali-kali kan. Kalau sedetik ting, udahlah nanti aja. Tapi kalau lagu terus-menerus selama 30 detik, otak kita harus kayak nanti aja. Oh ya udah deh, oke, kita bergerak gitu. Jadi kita bisa bayangin bahwa secara psikologi tuh masuk akal gitu, bahwa kita bikin konteks yang imersif gitu. Karena kita jadi lebih susah untuk bikin negasi gitu. Menolaknya lebih susah gitu. Itu tadi ya. Jadi konteks cueing, konteks ini kita harus konkret dan sehingar-bingar mungkin. Jadi kita makin di dalam itu. Jadi nggak boleh bikin alarm yang abstrak gitu ya. Misalkan alarm bunyi suaranya, dengan melakukan ini Anda bisa membangun nusa dan bangsa gitu ya. Jadi itu jangan kayak gitulah ya, gitu yang enak aja. Abstrak banget gitu kan. Nah, next berarti motivasi, berarti kita harus, intinya dengan gitu kita harus membentuk kebiasaan yang baik. Intinya itu aja sebenarnya. Iya, itu pilar yang sangat penting sih untuk motivasi ya. Pilar yang sangat penting, kebiasaan yang baik. Dan itu mulai dari kecil-kecil. Gitu ya, dari breakdown tadi itu, habis itu menimbang antara effort sama reward gitu kan. Kita mengondisikan reward ini, dan kita juga seperti yang udah banyak orang tahu, kita bisa menaruh tujuannya. Kalau jangka panjang kita bisa lebih breakdown lebih kecil-kecil, intinya begitu ya. Tadi sempat mention soal brand chemicals. Apa sih itu brand chemicals? Kayaknya tadi sempat diomongin brand chemicals. Iya, kalau dari segi neuroscience-nya ada beberapa brain chemical atau kita bilangnya neurotransmitter yang biasanya diproduksi saat kita lagi berperilaku gitu. Terutama kalau kita lagi kayak berusaha keras atau mendapat reward yang accomplishment yang meaningful buat kita, itu biasanya yang pasti yang namanya dopamin itu biasanya terlibat. Mungkin teman-teman udah pernah denger ya, dopamin kayaknya udah banyak diomongin orang-orang gitu. Dopamin ini suatu neurotransmitter. Kita bilangnya neuromodulator sih. Jadi chemicals yang diproduksi oleh sel-sel ada satu bagian di otak yang khusus memproduksi dopamin ini. Dan namanya neuromodulator karena saat dia diproduksi, aktivitas di otak tuh jadi berubah gitu, jadi modulated gitu, modified. Jadi kalau misalnya ada dopamin, itu cara otak mempersepsi dunia, memproses informasi itu kayak lebih tajam gitu istilahnya. Dalam jumlah yang khusus ya, kalau kebanyakan juga nggak bagus, tapi kalau kedikitan juga nggak bagus. Dalam jumlah yang optimal tuh kayak kita lebih tajam gitu persepsinya misalnya. Jadi yang pasti dopamin itu diproduksi saat kita menerima reward. Saat kita merasakan joy, merasakan mendapat suatu accomplishment itu ada dopamin.
Ada lagi dopamin juga terjadi saat kita kaget dalam arti yang bagus ya. Kalau misalnya kita dapat istilahnya kalau kita dapat kado setiap minggu sekali, hari Minggu selalu dapat kado. Lama-lama kan yang tadinya seneng jadi biasa aja kan, karena udah di expected gitu ya. Nah itu dopamin udah nggak terlibat lagi gitu, nggak muncul lagi. Tapi kalau misalnya kadonya setiap seminggu sekali, tapi kadang-kadang Jumat, kadang-kadang Kamis, kadang-kadang Minggu. Nah itu dopamin akan muncul terus, akan terus diproduksi. Kenapa? Karena ada elemen kaget itu, surprise. Namanya kalau pernah dengar positive reward prediction error gitu. Reward prediction error. Kenapa? Karena predictionnya salah gitu. Berarti ada surprise. Nah itu dopamin juga muncul gitu. Ada satu, selain itu juga ada serotonin. Serotonin mungkin teman-teman udah lebih sering dengar karena itu sering dipakai untuk obat-obat orang yang sakit depresi gitu ya. Jadi itu ada hubungannya dengan meningkatkan mood kita. Nah, kalau kita motivated itu kan kita juga perlu mood yang bagus kan. Kita juga punya, nggak boleh kita lagi sedih. Kita harus kayak merasa life is beautiful, life is great, so I'm going to do something about it. Nah, jadi serotonin sama dopamin itu sangat dibutuhkan untuk proses-proses di otak supaya kita lebih motivated. Ada satu lagi namanya norepinefrin atau noradrenalin. Nah, ini chemicals di otak yang sangat diproduksi kalau kita lagi misalnya olahraga, kita lagi usaha keras, lagi mikir yang keras. Wah, itu benar-benar banyak banget noradrenalin karena itu ada hubungannya sama sistem alertness kita, sistem otonomik kita kayak parasimpatetik sama simpatetik kita, keringetan, pupil yang besar, napas, itu ada hubungannya sama itu. Nah, itu namanya noradrenalin. Jadi paling nggak 3 brain chemicals ini penting saat kita mau membangun perilaku yang baik supaya lebih termotivasi. Ada dopamin yang hubungannya sama reward, ada serotonin yang biasanya hubungannya sama mood kita, emosi, sama ada noradrenalin yang biasanya hubungannya sama, kita bilangnya energization ya, kayak mendorong diri untuk lebih, performance-nya lebih bagus gitu. Nah, balance dari 3 brain chemicals ini penting banget sih, ya untuk kesehatan kita dan untuk bisa melakukan achievement yang kita butuh lakukan dalam hidup ini. Jadi 3 brain chemicals ini juga sebenarnya bisa kita manipulasi, dalam artian kita niatin untuk diproduksi, ya kan? Sebenarnya bisa dong, misalkan contoh, ya kan, dengan misalkan kita mau bikin report yang deadline-nya nanti sore gitu. Paginya kita olahraga dulu supaya kita dapat brain chemicals yang bagus, supaya habis olahraga mandi segar, pas mandi pasang musik yang menyenangkan gitu, habis itu langsung kita kerja gitu ya. Jadi kita bisa dengan menyadari 3 brain chemicals ini, kita bisa memanipulasi itu untuk kepentingan kita juga sebenarnya. Iya, bener banget. Olahraga itu juga salah satu pilar yang penting untuk kesehatan rohani, ya kesehatan psikis kita ya, dan achievement kita. Karena dengan olahraga ada brain chemicals lain namanya endorfin juga yang terproduksi dengan dopamin. Kita moodnya juga lebih baik gitu, dan jadi performance kita akan lebih tinggi gitu saat kita, paling nggak keadaan otak kita lagi dalam keadaan yang lebih fresh gitu dengan olahraga. Ya tentunya ada aspek capek ya, tapi olahraganya ya harus diatur juga, jangan terlalu capek atau jangan terlalu ringan gitu. Iya, jadi ini semua dari tadi kita ngomongin ini lebih ke self management dan tips-tips untuk memanipulasi hal-hal yang kita lakukan, sebenarnya kan lebih kita mengontrol dan punya kontrol internal yang lebih besar dengan memilih apa yang kita pikirkan, memilih apa yang kita arahkan untuk menuju tujuan yang kita ingin capai. Sebenarnya itu semua ya dari tadi ini berguna banget nih orang-orang kita semua sih, nggak hanya untuk yang ambisius saja, tapi untuk semua. Untuk semua orang, iya. Ini tadi menarik ya. Tadi sempat baca riset-risetnya Irma yang pernah di-publish di berbagai negara ini. Aku tertarik sama ini, dopamine and effort-based decision making gitu. Mungkin ada yang bisa diceritain nggak dari yang belum diceritain? Iya, ya sebenarnya garis besarnya saya udah ceritain tadi sih. Tapi mungkin saya bisa cerita buat teman-teman yang mungkin pernah belajar psikologi, penasaran ya riset di bidang kayak gini tuh seperti apa sih gitu. Saya bisa cerita tool apa yang saya gunakan. Nah itu salah satu game yang saya pakai itu namanya effort-based decision making. Itu pokoknya cara researcher seperti saya untuk mengukur motivasi seseorang.
dengan di lab ya. Jadi biasanya kalau psikolog itu kan ngukur motivasi pakai kuesioner ya. Tanya pertanyaan ada 20 dari skala 1 sampai 10, seberapa kamu apa gitu. Itu berguna juga. Tapi ada cara lain ialah mengukur secara perilaku motivasinya seberapa gitu. Nah, kita pakai decision making game gitu, di mana orang-orang yang datang ke lab kayak mahasiswa S1 gitu, mereka kan biasanya punya banyak waktu, terus juga dapat uang kalau partisipasi di eksperimen kan. Ya udah, jadi mereka datang ke lab, terus saya sebagai researcher tanya, kamu kalau pilih option A atau option B, kamu prefer yang mana? Nah, option A itu kamu harus melakukan banyak effort gitu. Misalnya mereka harus mengeluarkan upaya di tangan mereka, kayak mereka harus grip, dan itu gripnya harus berat banget kayak gitu. Tapi kamu cuma dan itu kamu dapat $10 gitu contohnya. Nah, kalau option B itu kamu cuma pencet sekali gitu doang juga udah oke, tapi dapatnya cuma $2. Nah, itu namanya effort based decision making gitu. Bahwa keputusannya itu didasarkan oleh seberapa banyak effort yang harus dikeluarkan. Itu spesifik memang secara konkret itu yang saya lakukan di lab gitu, bahwa saya punya kayak dinamometer, setiap orang pakai dinamometer itu untuk menjalankan pilihan mereka, dan kalau mereka bisa successfully melakukan yang effort yang tinggi atau rendah, mereka dapat uangnya gitu. Nah, kalau saya tanyanya berkali-kali, oh ya $10, oh yaudah kalau gitu kalau $8 mau nggak? Oke, kalau gitu $7 mau nggak? Berkali-kali dengan iterasi seperti itu, lama-lama saya bisa semacam bikin kurva gitu. Kurva seberapa mau mereka melakukan effort demi reward-nya. Nah, itu effort-based decision making seperti itu. Dan riset hari ini, riset di 20 tahun terakhir ini, memang kita melakukan itu dengan pengukuran seperti ini, lalu kita bisa bikin link dengan proses otak apa yang terjadi saat mereka mengambil keputusan. Bisa juga mengukur dopamine functioning-nya seperti apa. Atau enggak ada riset yang dengan obat, satu grup dikasih obat dopamin, satu grup lagi dikasih obat yang untuk yang lain sebagai kontrol. Nah, terus kita bisa lihat motivasi mereka dengan cara kuantifikasi, dengan cara pengukuran seperti ini, lebih nggak karena dikasih dopamin atau enggak. Itu neuroscience riset sekarang ini seperti itu, dan itu apa yang saya ceritakan dari tadi itu berbasis dari semua penemuan-penemuan di riset yang kali ini mengenai dopamin dan effort-based decision making. Jadi seru banget ya proses pengambilan sampelnya, pengambilan respondennya waktu itu dengan cara seperti itu. Dan dengan situ bisa dibikin curve yang very scientific berdasarkan data ya.